Ampun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwanina wa tabi'an wa tabi'al tabi'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah tentang rukun wudu dan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Wudu itu untuk mensucikan dari hadas kecil. Nah, saiki mensucikan dari hadas besar yaitu mandi. Kemarin sudah sebab-sebabnya mandi wajib. Itu ada satu, keluar sperma baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan walaupun tidak sampai keluar sperma. Yang mandi siapa? Ya dua-duanya. Nah, terus yang nomor 3 yang menyebabkan mandi adalah suci dari haid dan nifas dan melahirkan. Suci dari haid, suci dari nifas, kemudian melahirkan. Melahirkan itu juga mewajibkan mandi. Satu lagi kemarin saya tambahi mati juga wajib dimandikan. Suci dari haid, suci dari nifas dan melahirkan itu mewajibkan mandi. Walaupun yang dikeluarkan itu walaupun yang dikeluarkan itu berupa darah yang masih kempel, kan proses pembentukan janin itu pertama kan darahnya menggumpal dulu gitu, alakotan, setelah alakotan setelah 40 hari kemudian berubah jadi mudghatan, daging kan ngeten. Kalau di Islam kan prosesnya seperti itu. Seperti kalau di ilmu medis kan nggih enten bentuk-bentuke ten kata nggih. Lah jadi walaupun belum berupa bayi, maksudnya ngoten, orang keguguran itu tetap mewajibkan mandi walaupun belum berupa bayi. Ngoten nggih. Dan darah setelahnya juga masuk darah nifas. Baik melahirkannya itu secara normal maupun melahirkannya secara sesar tetap mewajibkan mandi. Dan darah setelahnya sama-sama dihukumi darah nifas walaupun sesar. Ngaten nggih. Bolak-balik saya itu ditanya, lahirnya operasi apa ya namanya nifas, ngaten nggih. Kan tidak keluar dari jalannya kan ngaten. Tetap namanya darah nifas walaupun itu keluarnya dari perut kan ngaten nggih. Tetap darah yang keluar setelahnya bayi itu namanya darah nifas. Pun. Nah, mandinya piye ngene ya. Padahal setelah melahirkan itu keluar darah nifas. Lah kok mandi wajib wong kita sedang berhadas besar ngene ta? Sedang berhadas besar dalam keadaan nifas kok mandi wajib? Apa ya kangge ngaten ta? Wong mandi wajib itu untuk menghilangkan hadas besar. Lah padahal setelah melahirkan itu orang tersebut nifas berhadas besar. Nah, mandinya bagaimana? Boleh digabung dengan besok ketika mandi nifas atau ketika biasanya lek wong Jawa niku anu Mbak, habis melahirkan ku enek jenenge adus wuwung, ngoten lho jenenge adus wuwung. Jadi bar lahir terus yo gak bar lahir langsung ngoten mboten. Biasane pomo bengi isuke sak kuate ibuke. Kadang kan wong setelah lahir lemes nggih. Sak kuate apa besok. Nah niku biasanya didusi ngarani wong Jawa niku mandi wuwung iki digrujuk mulai dhuwur iki digrujuk karo di bun-bunan iki dipuk-puk ngoten lho. Jarike wong Jawa, satu darah putihnya biar turun, kedua air asinnya biar lancar. Niku jarike wong Jawa. Lah, ketika itu lho kita boleh berniat mandi wilada walaupun itu sebenarnya yo gak sah. Kan ngoten ta. Lah piye arep sah? Wong orang tersebut sedang berhadas besar berupa nifas. Jadi boleh. Apa mongko gak diniati ya gak apa-apa.
soae bareng karo mandi nifas. Ngono tidak apa-apa. Pun niku wau yang menyebabkan mandi wajib. Saiki carane mandi wajib piye? Wa furudul ghusli isnani. Fardunya mandi, rukun fardu sama dengan rukun. Rukunnya mandi wajib ada 2. Rukun itu berarti harus dilakukan di dalam ibadah, di dalam mandi harus. Kalau tidak dilakukan maka tidak sah mandinya. Apa? 1. Al-awwalu niyatut thaharati lis-sholati aw raf'il hadasil akbari wa nahwihima bil qalbi ma'a awali juz'in yaghsiluhu min badanihi. Yang pertama pastilah niat. Ibadah apapun yang pertama adalah niat. Niat bersuci agar diperbolehkan. Niat bersuci untuk sholat atau niat bersuci untuk menghilangkan hadas besar dan semisalnya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Ngene ya. Utawa nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi. Nah, li raf'il haidi li taharati minan nifasi. Nah, tak apa sembarang. Kok gak iso bahasa Arab, bahasa Indonesia ora apa-apa. Sing paling penting niat itu di dalam hati. Basa Jawa ya ora apa-apa. Karo grujukan, karo muni aku niat mandi wajib ngilangi hadas gede. Nah, karo grujukan. Diniati di dalam hati. Basa Jawa ora apa-apa. Niatnya kapan? Niatnya ketika pertama kali membasuh bagian tubuh yang digrujuk. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu dilakukan pertama kali membasuh wajah. Kalau mandi pertama kali membasuh bagian tubuh. Bagian tubuh yang mana? Yang mana saja. Sembarang yang mana saja boleh. Pas wijik niat boleh. Pas nopo jenenge raup niat boleh. Misalnya sampean suci haid jam 11 pamane ya. Apa jam 10 isuk sampean suci. Adosku engko ae lah mesisan karo arepe salat zuhur pamane ngaten nggih. Boleh. Saiki aku tak keramas dhisik dadi engko enggak usah keramas. Boleh. Sampean keramas digrujuki tok kepalane ya kan? Terus sampean niat. Karo ngrujuki sirah niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Rujuki. Wes selesai. Nah, nanti kalau pas sampean mandi pas arepe salat zuhur niku sampean mandi, cukup sing digrujuki bagian leher ke bawah saja, kepalanya tidak usah, tidak apa-apa. Ngene lho. Asalkan ketika membasuh kepala tadi sudah diniati. Jadi kalau mandi niatnya di awali juz'in, di pertama kali membasuh bagian tubuh. Yang mana? Yang mana saja. Karo wijik sikile diniati niat ingsun mandi wajib boleh. Karo wijik tangane nawaitul ghusla li raf'il akbari boleh. Anggota tubuh yang mana saja. Karena di mandi wajib tidak ada syarat, tidak ada kewajiban untuk tertib. Nah, wudu kemarin kan harus tertib, wajah, tangan, gitu kan? Kalau mandi tidak ada, sembarang. Arep sampean di sini sikile, arep sampean di sini, sembarang. Bareng ya ora apa-apa. Bareng iki piye? Renang umpamane ya, sampean jegur kali, jegur beyur bareng ta? Sampean karo niat beyur nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, selesai sah mandinya. Nah, beyur nyemplung bareng-bareng ora apa-apa. Wis, lho. Kalau ada aturan sing digrujuk kudu sing tengen sik, ngene ya, ping 3, bareng ngono sing kiwa atau kepala dulu baru kaki. Bagaimana itu? Itu hanya sunnah saja. Memang lebih baik seperti itu. Tapi kalaupun tidak seperti itu, yang penting air ini sudah masuk ke semua anggota tubuh, sudah membasahi seluruh anggota tubuh, kita juga sudah niat, itu mandi besarnya sudah sah. Ini lah. Mau awake dhewe iso sing tengen sik.
baru ngono sing kiwa tiga kali ya bagus gak apa-apa. Fama ghasalahu qablaha la yasihu, maka basuhan sebelum niat itu hukumnya tidak sah. Kayak kemang sampeyan jam 10 gujukan sirahe dhisik, sirahku sewek ramase wis badane aduse engko ae karo salat zuhur pamane nggih kruwang mas dhisik sampean teng pancuran tapi lali ora niat ya engko lek mandi dibaleni neh sirahe mergo nyapa mang kok gak di niati ngene lah. Kalau sudah niat boleh kepala tidak dibasuh, tapi kalau tadi ketika membasuh kepala kok belum niat ya kudu dibaleni digrujuki. Kudu samponan enggak, mboten. Sing penting airnya sampai ke seluruh permukaan tubuh. Supaya jibu i'adatu ghusli ba'da makan iki ya. Maka karena tidak sah, maka wajib untuk mengulang basuhan setelahnya. Ya contohnya nih kalau diulangi lagi. Nomor 2. Itu syarat pertama, niat dulu. Syarat kedua, asani ta'minu badanihi bil ma'il basyarati wasya'ri. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh, ke seluruh kulit dan rambut. Nah, jadi semua anggota tubuh harus roto terkena air. Sing lemu enek welut-welute ya kudu di usahakan airnya bisa masuk. Fayajibu ghuslu batinil katifi sya'ri, maka wajib untuk membasuh bagian rambut yang lebat. Enek wong rambutnya pandel ngene nggih. Lah niki kudu kena banyu kabeh. Mulai kulite sampai rambutnya panjang ya rambutnya kabeh kudu kena banyu. Harus merata masuk. Kalau wudhu kemarin cuma sedikit saja gitu. Pokoknya sudah sedikit bagian dari kepala itu sudah cukup. Kalau mandi tidak cukup. Harus semuanya terkena air. Wa yajibu ma yarahun nadhiru minal udhuni, dan juga wajib membasuh perkara yang membasuh telinga yang terlihat dari luar. Nanti nopo? Daun telinga nih nggih. Daun telinga. Pokoknya lek sing ketok kon jaba niki wajib dibasuh. Lek sing berarti jero-jero mboten wajib. Pokoknya sing sekira niki ketok niki wajib didatangkan air. Didatangkan air ke dalamnya. Ora usah sampai jero-jero. Wa ma yadharu halat ta'awudi minat duburi wa tabaquhi, dan wajib mendatangkan air membasuh pada perkara yang terlihat ini halat ta'awudi minat duburi wa tabaquhi. Ini kalau Mbak dalane ini kan nggih bokong terus kan enten bundere ta nggih. Lah niku sekan ketok niku. Umpama sampean lek bayangne cah cilik ten kan ketok nggih bokonge terus bolongane kan kelihatan nggih. Terus enten napane lempitan-lempitane ngene niku. Lah itu wajib dibasuh semuanya. Sing ketok. Bagian jerone mboten. Yang luar itu loh, yang lempit-lempitan niku. Sing jero-jerone mboten usah. Wa ma yadharu min farjil mar'ati idza jalasat ala qadamihi, dan juga wajib dibasuh farjinya perempuan apa alat kemaluannya perempuan yang tampak ketika dia ndodok. Nah, jadi lek awake dhewe apa jenenge ngeten pipis ngene kae nggih. Nah, bagian yang tampak itu wajib dibasuh. Dadi lek mandi wajib itu mau nggak mau harus dodok. Maksud kula setelah semuanya terkena pas ngadeg kok nggih, pas ae sabunan ngadeg. Nah, terus kita juga perlu untuk dodok untuk nyawii bagian jerone farji. Jadi dicawi dipiok-piok airnya disampaikan ke dalam. Karena perkara yang terlihat ketika perempuan itu dodok itu wajib dibasuh dengan air. Nah, jadi tidak cukup mandi wajib itu hanya berdiri cok. Nah, harus dodok, dubur, kubul semuanya dibasuh. Termasuk sela-sela ngeten iki dibasuh semua, sela-sela kaki, sela-sela tangan dibasuh semua. Wa batini kulfatin malam yuhtan wa ma tahtaha,
dan bagian dalamnya kulfah bagi laki-laki yang belum sunat. Kula mbayangne umpama keluar wong bocah keluar sperma mesti kan ya 9 tahun ke atas ya. Lah terus lek urung sunat SMP, SMA urung sunat ini kan ngrepoti to nggih. Nah, makanya lek ada anak lanang lek iso cilik ndang di sunat biar tidak perlu ketika mandi wajib tidak perlu membuka, kemudian dibersihkan dalamnya tidak perlu. Tentu ini bagi orang muslim ya toh. Lek non muslim sampai tuwek ora sunat, yo ora usah sampean permasalah nih, ngono lho ya. Mbok adus apa ora kan ya dhewe ora ngerti. Lah lek awake dhewe setelah berhadas besar tentu wajibnya mandi. Lah kalau orang muslim kok belum khitan, ngoten nggih. Terus kemudian dia berhadas besar, maka nanti wajib untuk membuka kulfahnya, dibersihkan bagian dalam. Faya jibu ayya jariyal ma'u bitoqhi ala kulli dzalika. Padha kalih wudu dek wingi kita wajib mengalirkan air. Ya, banyune ditekakne. Tidak bisa awake dhewe mek gur nyeko apa anduk ditelesi terus di. Pokoknya kan teles kabeh, tidak bisa. Harus mengalirkan air atau jegur neng kali, jegur neng laut, jegur neng kolam renang besar. Dari mandi wajib dulu ada yang tanya karena ini mau masuk syarat yang ketiga. Iya. Setunggal niku sing tapi setunggal niku niki. Bentene mandi wau mandi Wajib. Mangke mandi wajib kali mandi nifas nggih. Nggih, apa? Sama. Niate nggih. Sama. Mandi wajib itu adalah mandi dari hadas besar. Ngeten. Hadas besar niku napa mawon? Nifas, haid. Terus napa wau? Keluar sperma. Niku wau terus berhubungan suami istri. Ini semuanya menyebabkan mandi wajib. Dan jadi namanya mandi wajib. Untuk niatnya cukup satu. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari. Lek iso bahasa Arab, saya berniat mandi dari hadas besar. Lah, ini sebenarnya sudah mencakup. Lek sampean kurang mantep ditambahi minal nifasi. Aku niat mandi wajib dari haid. Nah, aku niat mandi wajib dari nifas. Nah, ngene lho. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita niatnya saya berniat mandi wajib dari saya berniat mandi wajib mensucikan hadas besar, itu sudah cukup. Lah, hadas besarnya apa? Yo apa-apa ngoten. Mbuh ki keluar sperma, entah itu nifas, entah itu haid, itu semua kan hadas besar. Nah, diperinci boleh, tidak diperinci juga boleh. Diperinci piye ya kemeng niat mandi dari haid, itu namanya diperinci. Niat mandi dari keluar sperma, nah itu diperinci. Kalau tidak diperinci ya kayak niat mandi menghilangkan hadas. Jadi bedanya apa? Nggak ada bedanya, sama saja. Waktu suci dengan telanjang Suci dengan telanjang beda, Mbak. Mandi. Nggih, mandi. Tapi ya kan telanjang. Lah kok keterase niku napa sing enten napa di mandi dengan bagian tubuh saja kan enten niku terus enten sing sak kujur tubuh maten kan. Ngeten lho, Mbak. Umpama ngoten lho. Jadi kalau niki kula membedakan antara wudu dengan mandi. Ngene. Kalau wudu itu harus tertib. Wajah isik harus urut-urut. Bar tangane terus kepala gitu, terus kaki. Lek awake dhewe wudu urutane gak ngono kuwi wudune gak sah. Wis. Lek mandi tidak ada urutannya. Sampeyan arep dhisikne sirah isik ora apa-apa. Arep dhisikne tangane isik ora apa-apa. Ngoten. Dan kalau wudu itu harus terus-menerus. Pomone sampeyan saiki wudu ning kene, teng jeding mriki gitu. Harus saat isak wudu. Lho, tengah-tengah wudu kerane mati, ngomongin ya. Padahal saya tekan tangan. Ya. Terus iki terusane piye? Ngene nggih, mluwayu ning musala mburi kono, nek musala, mluwayu ning musala mburi. Nah, niki tidak boleh karena tidak terus menerus.
maksudnya tidak boleh. Engko lek tekan musala mburi ya balenono dari awal dari niat. Ngeten. Karena wudhu itu harus terus menerus. Lah lek mandi tidak harus terus menerus. Sampeyan gerujukan sirahe tok jam 10, nanti jam 1 sampeyan boleh melanjutkan mandinya sing mandi tenanan nih wau. Ngono lho. Dadi umpama kok sampeyan dadekne siji apa jenenge luwangsung ya gak apa-apa. Nah, niki biasanya sing didamel contoh tiang-tiang niku kasusnya adalah manten anyar, umpamane. Kok ketok rambutnya teles terus kan izin, ya ketok lek mandi wajib kan ngono. Akhirnya disiasati kalau malam itu keramas sirahe tok, tapi diniati. Ngono ta? Bengi sirahe tok apa kepala tok dikeramasi tapi dengan niat, jangan lupa dengan niat. Digerujuki niat ingsun, ya saya berniat mandi menghilangkan hadas besar. Sesuk subuh garek adus awake. Ora konangan. Ngoten lho ya ta. Nah, ini boleh kalau mandi. Kalau mandi wajib, karena mandi wajib itu tidak harus terus-menerus dan tidak harus tertib. Ngoten. Jadi gak enek urutane sikile saya digrujuk, apa sirah tidak ada. Nah, jadi gambarannya ngoten, pomo manten anyar, bengi jam 10 ngoten nika, grujukan sirahe tok. Boleh, awake sesuk isuke wayah subuh. Jadi subuh bar salat subuh, adus sih rambutnya kan nggak teles, nggak konangan. Nah, itu boleh. Ngoten. Tak semisal niku wau misal grujukan Kepalane mawon tapi dari niat. Terus benjenge ditutup nih bagian tubuh tapi kali niat itu betul apa? Nah, kali niat tidak apa-apa tapi kepalanya dibaleni. Oh, ya, nah, karena tadi ini kalau tidak qabla la yasiku tidak sah fayajibu an hadatu wusrihi ba'daha, maka wajib diulangi. Nah, makanya lek manten anyar niku wau kok bengi lali digrujuki tok ali gak niat ya ora enek dene, subuh ya kudu dibaleni konangan. Ya. Nah, jadi niku sing didamel contoh sing paling gampang lah ya, sing paling gampang niku manten anyar ngoten niku bengi keramase tok ae, adem pamane ya, bengi keramase tok ae, badannya besok pagi pas mau sholat subuh tidak apa-apa. Asalkan kepalane tadi diniati. Lah engko wayahe awake niatnya gak boten, tidak apa-apa, tidak niat lagi. Kan sudah diniati tadi ketika membasuh. Nah, karena dalam mandi wajib tidak ada nuli-nuli, tidak ada terus-menerus dan tidak ada tertib. Napa kan apa libur haid niku kan hampir 15 hari. Cuma niki biasanya kan boten betah keramas, boten betah. Akhirnya tasih haid nggih keramas tapi dengan niat itu boten apa-apa. Tidak boleh, kan sampean masih haid. Masih haid tidak boleh dengan niat, tapi keramasnya boleh. Ngoten lho. Jadi mungkin sampean pernah mendengar atau pernah diajari bahwa orang haid itu tidak boleh potong kuku, nggih. Tidak boleh rambutnya rontok, tidak boleh keramas umpamane nggih. Nah, ini sebenarnya tidak ada dasarnya. Ngaten. Jadi mungkin ini adalah pendapatnya Imam Ghazali mawon. Mungkin beliau berpendapat seperti ini untuk berhati-hati agar jangan sampai anggota tubuh kita itu terlepas dalam keadaan yang kotor. Gitu. Jadi beliau berpendapat bahwa itu perlu untuk dikumpulkan. Kemudian nanti kalau kita mandi terus disucikan bareng-bareng, mana gitu. Terus dikubur. Kan enten sing ritualnya macam-macam niku, enten sing dikubur, enten sing diniati. Kok lali bar mandi lho. Oh iya, rambutku mengkeri diunungi atine. Kan ada macam-macam sing apa? Ritual ini macam-macam ngoten niku. Tapi yang jelas bahwa rambut, kuku dan keramas ketika waktu haid itu sebenarnya boleh. Ngeten lho. Jadi tidak haram. Kok sampeyan engko keramas ngono kuwi terus ndadekne dosa gede, tidak. Ngeten. Jadi tidak ada dasar yang mengatakan harus dikumpulkan, itu tidak ada. Ngono. Apalagi awake dhewe niki amor wong akeh sampean kuliah gitu. Lah lek 15 dina ora keramas us ambune gak enak, apa ora malah
ngambun-ngambuni koncone ya toh. Apa meneh kalau anak pondok suwi-suwi metu tumone kan ya dirasani koncone gitu. Nah, jadi napa jenenge karena tidak ada dasar hukumnya, ngaten nggih, tidak ada dasar hukumnya yang kuat, maka boleh-boleh saja. Apa meneh orang yang sudah punya suami, ngaten niku ta nggih. Kan ya lek gak keramas mesti ngesakne bojone to nggih, ampune kan gak enak gitu. Jadi boleh-boleh saja keramas-keramasnya piye ya biasa, nggak usah pakai minyak, ya keramas biasa. Engko kok sampean pengen lebih hati-hati, brodolane niku di kelompok nih, ngaten lho. Kalau sampean ingin pakai kaul yang pengen melok Imam Ghazali yang hati-hati itu, lek jongkasan ya di kelompok nih mboten napa-napa, tapi tidak sampai terus engko lek ilang mbok goleki ning pinggir-pinggir dalan, ya Allah aku mau liwat kene, ceblok-ceblok di kelompokne tidak, ya tidak sampai seperti itu. Kok sampean lali mboten napa? Potong kuku lali enggak dikelompokne ya ora apa-apa. Kalau mau dikumpulkan juga enggak apa-apa. Ngaten lho, jadi tidak sampai ke tingkat haram itu tidak ada. Dilek mau keramas di waktu haid risih. Kadang-kadang awake dhewe aku keramas sesuk ngene nggih. Lah kok haid, ngeten ta nggih? Padahal sudah beberapa hari kita tidak keramas dari kemarin. Lah kok teko haid. Lah iki engko lek ngenteni entake haid kesuwen, ngeten ta? Lah tengah-tengah lek sampean risih, apa meneh kita ini berkerudung, ngoten ta nggih. Keringete niku kan kathah lebih banyak daripada orang yang tidak berkerudung. Nah, tengah-tengah haid kok sampean pengen keramas monggo. Tidak perlu diniati apa-apa. Cukup keramas seperti biasa. Napa nggih? Oke. Bisa niki. Kalau mireng niku sebelum mandi wajib, niku wudu dulu. Tapi wudunya itu niatnya gini. Nawaitul wudu al-rafa'il hadasil akbari minal haiti kalau tidak tahu maupun tahu. Niatnya ya nawaitul wudu al-asghari. Tapi ya gak iso. Wong dia sedang berhadas besar. Jadi wudu itu sunnah, ngaten. Wudunya orang yang itu ngaten. Niki wae kan fardunya nggih. Yang wajib dilakukan, yang harus dilakukan di dalam di dalam sholat. Di dalam mandi wajib. Ini niat dan membasahi tubuh dengan air. Itu yang rukun, yang wajib. Sunnahnya adalah macam-macam sunnahnya. Ada membaca bismillah, gitu. Ada yang mendahulukan bagian karena ada wudu terlebih dahulu, itu juga sunnah. Jadi sebelum mandi wajib kita berwudu dulu, itu sunnah. Mboten napa-napa, tidak pakai langsung atau jebur wudune engko bar napa? Mandi, boleh. Tidak apa-apa, ngoten. Wudu dulu juga tidak apa-apa. Tunggale ngeten. Tiang niku lek haid, ngoten nggih, sudah suci. Pamane kaya mang. Sampean suci jam 10, nggih. Arep adus kok ya rasa-rasa seneng kowe lah karo ngenteni salat zuhur. Dah, padahal sampean luwe, ngene ta? Padahal sampean luwe, pengen maem. Nah, ini disunahkan. Kalau orang sedang berhadas besar, mau makan, ngoten nggih, itu disunahkan untuk wudu. Padahal sedang berhadas besar. Ngene lho. Apa ya bisa wong hadas besar kok disucikan dengan hadas kecil, ngene lho. Sebenarnya kan tidak bisa, cuman ini sunnah untuk kita lakukan. Padha karo kemang. Sunnah. Umpama kok sampean arepe maem ora wudu dhisik, ya ora. Ngene lho. Apa terus engko makme awake dhewe dadi maksiat yoga. Tidak seperti itu. Ampun nggih. Saiki nomor 3. Kula nyile ngambil pulpen. Ini. Asyartus salis dukhulul wakti. Syarat yang ketiga adalah sholat yang ketiga adalah sudah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat tidak boleh melaksanakan sholat. Ya, sholat wajib, ya. Huwa. Nah, zawalus syamsi lidzuhri. Untuk sholat duhur, niki jagani lek kita tidak ada jam atau jauh dari masjid, nggih, gak krungu azan. Piye carane eruh kalau sudah masuk waktu? Ngene ya. Nggih.
zawali syamsi lidzuhri wa bulughu dilli kulli syai'in mithlahu zaidan ala dillil istiwa, yaitu ini terlanjutnya ini zawalu syamsi lidzuhri, kalau matahari sudah tergelincir ngeten. Kapan sama lek pengen jajal mboten napa-napa. Kita pasang satu benda di tempat yang terkena sinar matahari kan nggih, teng napa jenenge teng kebonan apa teng latar ngoten nggih. Ngeten. Nah. Mesti lah enten ayang-ayang itu nggih. Nah, kalau ayang-ayang itu kalau matahari itu sedang berada di atas tepat, ngeten. Waktu istiwa namanya, biasanya istilah biasanya jam 12 nggih. Tapi dia gak ngerti jam piro pase. Ngene, plek. Ngeten. Dititeni lek isu ayang-ayangnya ning ngendi? Ngeten lho. Lek isu timure kono ya. Ono. Biasanya ayang-ayangnya ning kene. Gitu. Lah, kalau rodok sore ayang-ayang gede neng barat. Salah. Neng timur. Nah, ngene. Ketika benda awan-awan kayak sampean coba meletakkan benda di tempat yang lapang ngoten. Ketika tidak ada bayangan sama sekali, you know, bayangannya ya ning berarti matahari ki pas ning tengahnya awake dhewe gitu. Maka tidak ada bayang-bayang. Nah, ini belum boleh salat zuhur. Boleh salat zuhur kalau sudah keluar bayang-bayangnya. Berarti matahari serodok rene titik srit gitu. Wis rodok mudhuk srit, akhirnya metu ayang-ayang. Lah, ini boleh salat zuhur. Niki jagani kalau kita nggak ada HP, nggak ada adzan, nggak ada jam gitu. Pomone pecinta alam, ngene ngene teng pundi teng gunung. Gak krungu apa-apa. Nah, iki wis zuhur apa urung to? Ngene ya. Carane ngoten. Benda bisa utawa delok wit ngene ya bisa lihat wit. Nah, kalau tidak ada ayang-ayangnya, ini belum boleh sholat zuhur. Tapi ketika nanti keluar ayang-ayang titik ngeten iki, di sini berarti ya, keluar ayang-ayang titik. Nah, itu berarti matahari sudah agak turun. Sudah agak tergelincir, ngeten lek bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya namanya ke bahasa Jawanya lingsir. Sering ini serodok ngulon saiki serit. Lah ini mulai muncul bayangan. Ini boleh. Sholat zuhur sudah boleh. Sampai kapan? Sampai nanti panjang. Sampai panjang. Sampai bayangannya ini sama dengan bendanya. Sak ini. Ini ya, mau nih. Ini sama tengeri. Ayang-ayangnya sak ini. Ini gitu. Terus diplek nih. Sik dawa bendane berarti masih boleh sholat zuhur. Terus dihitung sak ini. Sama tengeri, Fred. Terus diplek nih. Ini gini ya. Plek nih, plek. Wis padha, ngene ngeten nggih. Nah, dilanjutkan. Wa bulughu dilli kulli syai'in mislahu zaidatan ala dil istiwa. Nah, mislahu padha. Kalau bayang-bayangnya sudah sama dengan bendanya, ngene iki, Mang. Plek, padha ta? Terus lebih saiki, srit. Nah, pemone iki sakmene dawa nggih. Teng mriki sampean tengeri, rekes-rekes-rek ngene ya. Terus iki sampean bruk nih. Plek. Wis luwih dawa. Bayang-bayangnya sudah lebih panjang dari bendanya. Maka lil asri boleh mulai masuk waktu sholat. Nah, niku dadi niki jagani kalau kita sedang berada di posisi tidak ada informasi tentang masuknya waktu sholat. Walaupun sakjane lek zaman saiki kok aneh, ngono ta nggih. Bocah nang ndi wis nggawa HP, nang ndi duwe jam, masjid juga sudah di mana-mana. Kan ta, tapi ini pengetahuan saja. Mbokno sampean sesuk awan pengen jajal-jajal ngene kuwi. Coba engko harus masuk waktu asar tenan, ngoten nggih. Sampean saiki jam 3 kurang seperempat kadose asare. Coba dibuktikan. Apa ya bener ngene nggih? Apa ya bener adane masjid kuwi wis ayang-ayang iki wis panjang bayang-bayangnya sudah lebih panjang dari bendanya. Jajal sampean dibuktikan apa ya tenan ngono kuwi. Nah, biar tambah ilmu. Pun untuk sholat maghrib dan sholat isya kita lanjutkan minggu depan nggih.
Wonten sing tanglet? Nggih. Iki membahas tentang masalah head. Iku lek seumpami pancine sholat zuhur, tapi hari itu dengan sholat zuhur. Badine sholat zuhur kan silang riyen. Nah niku medal. Badine sholat zuhur, wudu riyen. Mandi sekalian wudu. Oh nggih. Niki tapi gak suci dari head nggih. Mboten. Pancen pengen mandi. Nggih. Niku medal head. Nah niku sholat niku dikodok napa boten? Oh nggih. Head niku sebenarnya orang head itu kan tidak perlu orang head itu kan tidak boleh sholat, ngerti nggih? Dan tidak perlu mengganti sholatnya. Beda karo poso, ya kan? Wong head tidak boleh poso, tapi harus mengganti puasa. Nah, kenapa? Karena puasa itu hanya setahun sekali, jadi dianggap ringan. Nah kalau sholat itu setiap hari sehari 5 kali, maka dianggap berat sehingga tidak perlu untuk mengganti. Tapi ada sholat yang ketika kita head itu harus diganti. Kalau ada kalanya head datang, kayak kamu jenis head datang. Ada kalanya head pergi, berarti suci. Ini tidak hanya head, berlaku juga pada nifas, pada gila, ayan, ini berlaku juga. Ini head yang datang dulu ya, head yang datang. Manek, ngarani manek. Jadi wong gendeng, wong bayi, wong head itu kalau datangnya di waktu yang cukup untuk bersuci dan sholat genep. Nanti lek genep piye? Duhur 4 rakaat, ngasar 4 rakaat. Kok dia belum sholat, maka dia wajib mengganti. Contoh, saiki duhur jam 11:30 nggih. 11:30 niku pun duhur. Lah, dia gandang sholat, gitu emang sik mam, sik repot, sik ngene. Nah, jam 12 lagi longgar arepe sholat. Ya. Tekan jeding dibuka tibake katoke enek darahe. 11:30 ke jam 12 itu 30 menit. Kira-kira awake dhewe 30 menit kuwi digawe wudu karo salat 4 rakaat cukup mboten? Kecukupan, gitu. Nah, kok jam rolas urung sholat kemudian keluar darah, mbuh nifas, ngeten nggih. Mungkin dia melahirkan, jam rolas melahirkan, urung salat zuhur terus melahirkan, ngeten ndak. Utawa head niku wau, maka besok kalau suci dia punya utang sholat zuhur. Yes. Ngasar ya ngoten. Jam 4 randang sholat, jam 4 metu gede head. Padahal urung sholat ngasar. 1 jam itu kalau untuk wudhu dan sholat 4 rakaat cukup nggih. Nah kalau dia belum sholat maka dia wajib untuk mengganti sholat asar saja. Sholat zuhurnya tidak. Kan mau sholat zuhur, ada sholat asar saja. Pun itu kalau head yang datang. Pun. Jadi niku wau pertanyaannya ngeten. Kira-kira pas dia mandi itu waktunya dari azan itu cukup enggak untuk wudhu dan sholat 4 rakaat? Misalnya duhur niku 11:30 gitu, krungu azan langsung jeding, krungu azan langsung jeding, langsung jeding wudhu. Loh, tibake dibuka, katoke enek getihe. Nah, berarti dari wudhu ke ning jeding itu mungkin kan 1 menit nggih. Nah, itu tidak cukup untuk wudhu dan sholat 4 rakaat, ngeten kan? Maka dia tidak punya hutang. Sampun nggih? Wis. Saiki sholat suci, saiki suci. Haid yang hilang atau nifas yang hilang suci atau sadar, wong gendeng sadar ngeten nggih. Kalau suci. Suci ini akan mewajibkan qadha kalau waktunya cukup untuk takbiratul ihram saja, tidak usah wudu. Awake dhewe gak nyapa-nyapa loro Allahu Akbar. Ngene kira-kira berapa detik? Alah paling ya Allah. Ora nyapa-nyapa Allahu Akbar. Lah ngono. Enggak wudu. Hanya cukup untuk Allahu Akbar tok. Kok dia suci, maka dia wajib mengganti. Contoh. Saiki ngasar jam 2:30. Nggih. 2:30 kurang 5 menit didelok kan tiang niku lek head, maka lek head sing terakhir nggih, lek sing wis napa kuning-kuning pun ngeten iki nggih. Nah, ngoten nika harus
mengecek setiap akhir masuk waktu sholat. Jam duhur entah ya jam 2:30 ngoten nggih. Jam 2:15 dicek. Oh, sek kuning bae, ya wis. Nek sek coklat bae, ya wis. Nanti lagi mau maghrib dicek lagi jam 5:30 kurang 5 menit ngono nggih. Dicek, sret. Wah, wis suci. Bae wis bersih, ngene ya. Waktu asar sudah hampir habis. Sudah tinggal 1 menit atau sudah tinggal 2 menit kita lagi ngecek. Nah, padahal bari iki maghrib ngono. Lah waktu 2 menit ki lek awake dhewe digawe adus mandi wajib, apa ning pondok dadi antri barang. Nah, mesti sudah masuk waktu maghrib. Nah, ini dia harus mengganti sholat isya. Bedanya dengan haid yang datang, kalau suci niku mbrentek. Utang sholatnya mbrentek kalau sholatnya bisa dijamak. Duhur dijamak karo isya. Maghrib dijamak sama. Nah, maka akan berentek, akan narik kalau sucinya di waktu sholat yang akhir. Kayak mang suci di waktu asar, maka utangnya sholat duhur sama asar. Kalau sucinya di waktu duhur, ora usah nyandak sholat subuh, ora usah nyandak sholat duha, kok gaya gitu. Duhur ya duhur tok. Tapi kalau sholat asar, nyandak utang neng sholat duhur. Sucinya di waktu isya, maka sing diijoli sholat napa? Maghrib sama isya, pinter. Kalau sucinya di waktu maghrib, ijoli sholat apa? Maghrib saja. Asare tidak usah, karena maghrib duduk gandengane ngasar. Ngasar kuwi wis gandengan karo duhur, maghrib wis gandengan karo isya. Wis niku wis gandengane. Nah, jadi kalau haid datang itu tidak narik, kalau haid hilang atau suci niku akan narik ke sholat sebelumnya kalau bisa dijamak. Ampun ya. Nah, itu nanti akan kita lebih perdalam lagi di pelajaran haid. Sampun bisa dados ilmu ingkang manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.